Halo, apa kabar sahabat Delta Suara Dwija TV? Jumpa kembali kita pada sesi hari ini bersama tamu istimewa seperti biasanya. Sebelum kita mulai berbincang, mari kita berkenalan dulu dengan tamu kita hari ini. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Boleh diperkenalkan dirinya dulu, Bu, dan tempat Ibu memimpin saat ini. Oke, nama saya Yeti Limawati, sekarang saya di SDN Sidowari 1 Sidoarjo. Oke. Kalau sapaan akrabnya apa ini, Bu? Bu Yeti, Oh, Bu Bu Yeti Yeti, ya, Bu baik. Yeti. Sahabat Delta Suara Dwija TV, perlu saya sampaikan sebelumnya, Ibu Yeti ini adalah satu dari 4 kepala sekolah perempuan inspiratif yang terpilih oleh Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia. Dan Eee, inovasi. de dan inovasi, Ya. baik. Nah, ini yang perlu kita ketahui nanti ya, lebih jauh, bagaimana bentuk inovasinya dan prosesnya beliau sampai pada titik ini. Bu, kita mulai saja ya. Oke oke oke. Apa sih yang pertama kali terlintas, di Bu Yeti nih, di benak Bu Yeti ketika Ibu lolos seleksi ini? Nggak percaya sebenarnya sih, karena ikutnya pun di akhir itu ya, Iya. eee jam berapa ya, saya submit jam 23.17 itu. Mhm. Nah kemudian, terus lulus administrasi, kaget tuh. Terus suruh wawancara juga. Lah di wawancara itu memang, tidak sesuai dengan jadwal gitu, karena mungkin, beberapa teknis ya. Mhm. Mundur saya sebenarnya jam 12 kurang dan 15 menit, ternyata saya jam 1 lebih Oh, gitu, baru begitu. ya heeh. Dan yang bertanya 4 orang waktu itu Oh. ya. Ya ditanyakan ya, kalau, semuanya sih pertanyaannya seperti apa yang ada di sekolah saya sekarang Mhm. gitu, apa yang Oh. saya lakukan, itu aja sih sebenarnya, Mhm. nggak ada yang ini ya. Memang Sidowari 1 kan sekolah kecil, siswanya sedikit cuma di kota gitu kan. Nah Mhm. itu yang saya ceritakan waktu itu ke beliau-beliaunya. Mhm. Terus ditanya lagi gitu, gimana caranya ngelola sekolahnya, kayak kita, eee, wawancara gitu loh Oh, Mbak, iya. BCKS kemarin kayak apa gitu Oh. kan ya, kayak itulah. Nah, Mmm. setelah wawancara, pengumumannya tanggal berapa gitu ya Mbak. Nah itu Oh. kita agak molor lah mereka. Terus saya tuh nggak tahu, memang waktu itu ada apa ya gitu, Bu Iva tuh yang ngajak, "Ayo Mbak melok," gitu kan. Aku, "Gak melok," tapi akhirnya saya cobalah gitu. Yang saya bingung Mbak, waktu bikin video testimoni, Mmm. dipukul habis maghrib. Nah, habis maghrib video testimoni saya bingung siapa yang ini kan. Akhirnya guru saya, perwakilan guru saya satu, Mhm. guru Sedo satu, wali murid satu sama anaknya, terus Mhm. anaknya sama komite gitu. Mmm. Terus, satu lagi Pak Abdullah Markus sebagai ketua IG Tarjola, Oh. itu yang saya minta itu. Saya edit video minta ponakan kan jam 23 baru upload ke Mmm. YouTube, jam 23.17 baru submit itu. Itu yang saya bingung waktu itu, aduh video apa ya, terus satu lagi Mbak Eka, saya itu nggak punya penghargaan. Mmm. Kan ada penghargaan apa bila ada gitu Iya, kan, iya. apa ya penghargaanku ya gitu. Tak tanya, "Viva apa penghargaanmu?" Kan celep indeks, inovasi daerah Oh, dapet kan, betul, iya. heeh, satu gurunya kan Di dapet. tahun 2024 ya? Malah 4 ya, Mbak, Iya, sekarang heeh. 2024. Heeh, aku kan nggak punya sih, Mbak, apa ya gitu. Terus buka-buka ini saya, file di lemari itu, oh Mmm. ternyata ada, Mbak, waktu di 2017 itu Mhm. saya bikin formula, kerupuk kerang. Mhm. Di Meluri itu kan, penilaian kerang ya. Betul. Ada jenis kerang yang waktu itu tidak bisa dijual dengan harga yang ini gitu loh, Mhm, dibuang mhm. sama Mmm. sama Mhm. sama nelayan, sama yang pulau juga. Terus Mhm. saya punya inisiatif gitu, ya apa lek digawe kerupuk kayak yang di Kupang Oh, gitu gitu kan. ya. Nah itu ternyata, di ini sama Pak Lurah, akhirnya Mhm. sama, UMKM nggak salah Mbak, Mmm. sama UPN. Nah akhirnya Oh. dapat sertifikat dari Pak Lurah itu Oke. sebagai pembikin formula, itu Iya. tak upload Mbak, 2017 Mbak. Oh. Sama satunya sebagai Ibu RT terlama. 2 itu Iya, iya, iya. yang upload 2 itu di sekolah nggak ada prestasi. Oke. Kecuali kalau yang diminta yang upload untuk sertifikat Mbak Eka. Nah, Mmm. sertifikat itu yang masukkan Bridge 2014, kemudian SIKIM, Mhm. kemarin yang STEAM untuk, elementary school Mhm. teacher itu ya? Betul. Itu terus sama
mikrokurensial Oh LPDP Literasi oh, 2023 iya iya. sama yang kemarin yang, kepala sekolah yang program 3 prioritas program itu, yang itu Wah, cuma 4 itu aja sih yang tak cuma masuk loh, kan, iya, cuma 4 deh. nggak punya kan, Kakak yang mereka semua, mereka semua pada itu ya Mbak, indek Iya kan nggak ikut kan, guru-gurunya kan nggak begitu, iya, memang belum. di Sidokarya 1 itu, eee, 11 orang sama saya Mbak, Mhm, yang separuh senior saya, yang mhm. separuh junior saya gitu. Oh, Jadi gitu. kalau diajak gitu mesti, "Jangan lari ya Bu, Oh, saya nggak iya. kuat," gitu. Iya. Oke, pemimpinnya menyesuaikan nanti ya dengan Iya, heeh kecepatan heeh. personelnya. Tapi alhamdulillah ya Mbak, inklusinya kan muncul kan. Saya punya Oke. shadow di situ, di Mhm. setiap kelas tuh ada shadow, di kelas 1, 2, di kelas 2 tidak ada, di Mhm, kelas 3 itu 2, di kelas 4 itu 2, mhm. di kelas 5 1, di kelas 6 1. Oh, Nah, shadow-shadow ini yang saya gerakkan gitu, mhm. tak "Ayo ayo gimana kalau kita kolaborasi sama guru kelasnya?" Gitu. Nah itu akhirnya ya nggak begitu berat lah Mbak, Iya ya mudah juga iya, shadownya ada mahasiswa, ada heeh. backup dari Sedo Mhm ya, mhm, ya itu oke. alhamdulillah, walaupun nggak ikut gaji ya, gaji oleh murid. Baik, menarik sekali Ibu, jadi Heeh, perjalanannya mulai dari seleksi administrasi, mhm wawancara, sampai mhm. pembuatan video testimoni begitu Iya ya? itu untuk, Eee persyaratan di eee, administrasi Mbak itu, heeh. mhm mhm. Bu, menurut Ibu sebetulnya tujuan penting dari program Kepala Sekolah Perempuan Inspiratif dan Inovatif ini apa sih, Bu? Mmm, sebenarnya sih kalau lihat dari tindak lanjut yang mau Mhm ya Mbak, mhm kan besok tanggal 26 itu 2 perwakilan dari mhm inovasi itu ke Sidoarjo. mhm Kan mereka mengadakan penelitian kayaknya gitu, Mbak. mhm Nah, bahan buat penelitian mereka gitu loh. mhm Mungkin, mereka punya apa ya gitu, punya program apa yang nanti mungkin, salah satu data atau apanya dari kita ini. Kan oh cuma gitu, 3 daerah ya, Mbak, mhm. Sidoarjo, Sidoarjo, kemudian Sumedang, satunya Jawa Barat nggak tahu siapa, mhm, satunya itu sama yang di NTT itu gitu, cuma berarti 3 aja. sebagai informan atau Iya, sumber heeh, betul, informasi heeh heeh, begitu ya? informan, iya, heeh heeh, Oke, informan mereka. apa yang mengawali Ibu memiliki ketertarikan untuk mengikuti program Kepala Sekolah Perempuan Inspiratif dan Inovatif ini, Bu? Itu sebenarnya sih, eee, mungkin ini ya, Mbak, ya, udah lama ndak ini, tak nyoba sih gitu kan. Ya Bu Iva itu yang, "Ayo Mbak melok Mbak," yes tak coba aja gitu. Nyoba itu wes asal-asalan gitu Mbak, yang ada aja Mmm, memang waktunya mepet wes. mmm. Eee, saya tuh kan jarang mau ikut gitu kan, ingat dulu waktu sama Pak Samsul almarhum, ya kan, Iya, waktu, lomba untuk guru prestasi, oh nah itu kan iya, saya kan didorong, saya ndak mau kan jenengan yang berangkatkan, wes Bu Eka iya. aja yang tak berangkatkan, bukan berangkat ndak mau, ingat nggak Pak Iya Samsul waktu iya iya almarhum kan iya, ya, akhirnya jenengan betul terus betul. yang kedua tahun 10 tahun kan saya lolos lagi Mhm, Mbak iya, itu, tapi mepet, akhirnya mhm. jenengan lagi kan yang berangkat di kabupaten, wes Mbak Iya, Eka mana mepet iki gitu kan ya itu. Saya tuh jarang, eee, belum belum punya gitu loh Mbak, maksudnya, mhm, buat apa sih gitu lah. Kalau mhm, memang kayak, Sikim gitu ya, mhm, terus kayak, mikrokurensial, di situ kan oke, sini kan kita berlatih gitu ya, kayak mhm, Fasda yang PBB, mhm, yang untuk buku bacaan bermutu dari kementerian itu kan mhm, kita jadi Fasda ya, sama Mbak Nini waktu itu. Nah, di situ tuh kan memang kita dapat ilmu baru, kan gitu. iya, Kalau kayak lomba itu aku mikir Mbak, "Alah opo sing tak ikutan," gitu loh, kayaknya iya, belum baru kemarin tuh coba kompetisi lah, biasanya kan nggak mhm, pernah Mbak, mhm itu, baru mhm, pertama ini gitu loh. mmm, Kalau program-program kayak memang beasiswa belajar itu memang, nah itu yang untuk memang pengembangan saya diri ya, mhm tapi mhm. untuk Kompetisi kompetisi belum 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 berani, belum baru punya baru nyali nih, kemarin baru iya ini dicoba iya, ya, heeh dan heeh. ternyata lolos 4 besar itu. Iya, heeh, nyoba-nyoba ya lolos Heeh. akhirnya gitu. Menurut Ibu ini kalau Ya. dikaitkan dengan pengalaman Ibu, kesempatan untuk berkompetisi kali ini tuh, apa kontribusinya bagi dunia pendidikan? Ah, pertama gini Mbak, kayak kayak kita tuh branding school ya gitu ya, Mhm. apalagi Sutokarya 1 gitu kan, sekolah opus gitu. Saya ingat sekali Pak Darmaji waktu, Monef Mbak ke sekolah Mhm. itu. Motivasi diberi aku gini, "Sekolah cilik ku kalau bisa iku menangan." Nah, Mmm. cilik menangan, "Kowe cilik gak menangan?" Nah itu akhirnya kan, "Gak usah, dilihat aja anaknya
potensinya di mana? Ya itu di ini kan, nggak usah diseleksi. Nah itulah dari Mmm, picuan-picuan itu kan kemarin akhirnya, oh dari Bapak ini guru-guru juga mendengarkan kan, akhirnya mhm. kemarin ya lumayan maksudnya nggak terlalu tinggi lah Mbak, memang Mhm kita kan mhm sekolahnya mhm. itu toh dari sudah lolos, kemarin yang anak-anak Dukcapil sudah masuk ke juara Mhm 3, mhm kemudian yang atletika SN-nya mhm. Solo sudah harapan 3 itu kan Jidokar sudah kayak itu gitu loh Mbak. Nah, Mmm. anaknya sudah dipicu, terus akhirnya saya coba lah branding school-nya minimal ada playground dan 5.000 murid, oh berarti sudah ada ini Oh gitu loh begitu, Mbak, iya kontribusinya itu salah satunya iya, ya Mbak itu. ada yang berubah begitu Kok ya? kayak saiki juara, terus kok Heeh, ini, itu loh Mbak, ini mmm, minimal ada perubahan iya walaupun betul, sedikit iya, namanya, termasuk kepala sekolahnya ini ya? iya terpicu kita kan. Kepala sekolahnya ini nanti yang jadi pemicu ini. Menurut Ibu nih, apa sih Bu makna kepemimpinan perempuan? Mmm. Pemimpin perempuan, sebenarnya, madrasah awal atau sekolah Mhm, awal itu juga orang tua ya, Mbak. betul, Nah, madrasah aja sudah awal ibu gitu, berarti kan iya, pemimpin mengedepankan Ibu. heeh, gitu. Berarti menurut saya kita itu teladan, pemimpin itu seorang teladan gitu. Jadi Mmm, sesuatu yang kalau kita teladani gitu, eee, Kak, kalau pemimpin kan nggak mungkin, Mbak, di rumah pun anak-anak kita, mhm, kita sebagai pemimpin, mhm, perempuan kan mhm, juga gitu, betul. terus, di Sep tokoh masyarakat juga gitu kan. apalagi Iku lho Bu predikat Bu Guru, RT terlama ya. iya, Bu Guru iku lho, dadi Bu RT itu Bu Guru itu pemimpin gitu kan, Iya, mesti kan, betul betul. figur-figur kayak Mhm, yang kita dipercaya ya. Mhm, dapat itulah poin sendirilah di mhm, masyarakat, di mhm, sekolah juga gitu kan, mhm, Mbak. Di antara temen gitu kan, mhm, eee, sosok perempuan tuh memang ditakdirkan jadi pemimpin, walaupun bukan mhm. imam ya, Mbak, Iya. gitu loh. Pemimpin anak-anaknya maksudnya, walaupun ada suaminya gitu. Dimulai Intinya itu, dari anak begitu ya. dimulai dari kita sendirilah, Mhm, pimpin diri mhm. kita sendiri, Oke, terus meladani diri kita sendiri mhm, dulu, baru baru ke anak-anak kita, oke. itu intinya. Bu, tadi sempat, saya tertarik nih Bu, ketika Ibu melalui proses seleksi, ada tantangan khusus menyiapkan testimoni ini Bu. Menyiapkan testimoni sepertinya jadi tantangan, tertentu ini ketika Iya, seleksi, betul heeh. begitu Ibu? Kalau kalau, isai gitu kan, Mhm, alah Mbak, ada Mbak Ai kan. Kita pikirkan kita bikin konsepnya aja, terus kita kembangkan kan Mbak Ai yang betul, ini kan, kita iya, ditata dengan ini dia sudah pinter kan Mbak, kalau esai itu kan mhm, gampang kan gitu. Terus teman tuh bingung Mbak, akhirnya, saya telepon, "Mbak, bikin video." "Bu, saya ini loh sudah pakai piyama Bu, sudah gosok gigi mau tidur," gitu. "Alah Mbak, ya terus ngomong apa Bu?" "Ya terserah jenengan ngomong apa." Jadi mmm, nggak ada teks, nggak ada apa Mbak, real spontan itu, gitu ya? real. Akhirnya, video saya kumpul-kumpulkan terus kan saya gabungkan pakai Kin, Kain Master master, heeh, KineMaster itu kan tak ponakan, "Apa mama gak noted ini?" "Ya wes mama," "Mama sebentar ya saya masih kuliah," ada tugas itu. Akhirnya itu Mbak, intinya di testimoni itu bingung siapa yang nak ini kan, mmm, "Bu, saya sama yang komite, Bu, saya sama Stepi ya anaknya." "Ya enggak mmm, apa-apa Mbak, sama Stepi." Yang mama mmm, heran, "Bu, saya sama Rehan ya." "Ya oh enggak apa-apa." begitu. Jadi berdua duet mama sama Oh, iya anaknya. iya iya iya. Apa aja di sekolah yang, Mmm, dulu nggak ada jadi ada itu Mbak, ya itu yang gitu, perubahan yang ditunjukkan ada, heeh heeh, itu. ada strategi khusus nggak Bu, selama Ibu menjalani seleksi itu? Yes, Mhm, komunikasi yang pertama, mhm. komunikasi dengan semua Oh yang iya. membantu kan ya, Mmm, dan kolaborasi. Intinya di situ, bagaimana, mereka mau gitu loh, Mbak, mhm, alhamdulillah semuanya itu sama sedo yang perempuan aja, "Ibu ini saya nggak bisa ngirim Bu di WA." "Bu gimana Bu?" Sampai itu orang sampai ganti HP mmm. ping 3 itu, Mbak, yang itu loh. Oh, Ah, effort-nya gitu iya, ya? ya harus gimana mereka mau gitu loh, Mbak. Nah Iya, itu intinya kan di situlah ya heeh. alhamdulillahnya. Terus waktu saya, "Iki tiba ujuk-ujuk lolos loh Mbak," "Loh alhamdulillah Bu," itu mereka yang ini. Oh gitu ya. Eee, jadi kalau tadi bisa saya sebutkan ya Bu, ada Mhm dukungan dari shadow, komite, mhm. kemudian ada dari Guru, guru, mhm, dari keluarga, keluarga, mhm. dari banyaknya dukungan itu yang menurut Ibu paling memberikan arti dan, paling besar kontribusinya untuk meloloskan Ibu di tahap seleksi yang mana nih Bu? Kayak warga sekolah Mbak. Iya, Gitu ya Bu heeh ya? heeh, kan berhubungan dengan sekolah juga gitu loh. Iya. Jadi, saya lihat di videonya Rehan itu dia cerita kan,
di Sitokaris 1 itu kebanyakan kan warga Jetis, Mbak. Di Jetis Mmm. itu kan memang agak religi ya. Nah, Mmm. dia tuh lebih suka anaknya masuk ke sekolah Islam. Nah, akhirnya Mmm. kemarin tuh saya apa sih, saya kan, cari SWOT dulu ya, Mbak, kemudian Mhm. saya jalan-jalan ke TK-TK itu, kok muridnya berkurang, ini ke Sitokaris 1 kenapa? Kenapa Mhm. kok trust-nya, lingkungan sekitar kok menurun gitu loh, Mhm Mbak. Nah, saya mhm. tuh cari informasi itu, salah satunya itu mereka itu suka sekolah umum yang ada agamanya. Nah, itu akhirnya Mmm. saya coba, mendirikan TPQ Sitokaris 1 dengan tartil waktu itu pro Mhm. kontra. "Anak saya Mmm. enggak tartil Bu, anak saya pakai UMI." Mmm. Kita kumpulkan jenengan semua ini bukan untuk, bikin masalah, kita Mhm. kita cari masalah bagaimana gitu kan, Mbak. Mhm. Nah, akhirnya tak bina, Mbak, pagi. Mmm. Pagi, 1 tahun, siang, langsung di 2025 saya turunkan ke pagi. Mmm. Dengan intinya apa, di pagi ini tidak ada abjad, beda-beda, UMI, tidak ada Mhm, tartil, tartil tuh. BTQ, Mmm. titik, gitu. Mmm. Terus jalan, Mbak, di pagi setiap pagi Senin sampai Kamis itu anak-anak Asmaul Husna dulu, kemudian Mhm. BTQ. Jadi Mmm, ada iya. ekstra BTQ, ada pelajaran BTQ. Mmm. Nah, itu kan mereka akhirnya intinya, yang nggak bisa ngaji, Jadi bisa bisa ngaji. ngaji, yang sudah ngaji lebih bisa ngaji Mhm lagi, intinya mhm. itu. Tanpa membedakan mau itu Awalnya umumnya. itu, mereka komplain, Mbak, "Enggak, saya enggak Bu, saya enggak tartil karena saya Umi," gitu. Mmm. Akhirnya anaknya nggak Nggak Mbak, nggak diikutkan. diikutkan, Mhm. alasannya beda. Akhirnya Mmm. di pagi saya buat sebelum pembelajaran, Mhm. memang jam 7 Asmaul Husna langsung ngaji, Mhm. jam 7:30 udah mau seprapat lah, Mbak, itu baru masuk ke kelas anak-anak Mmm. di BTQ itu. Nah, intinya nggak ada. Mhm "Cek, mhm. selama ini BTQ ada ndak?" "Bu, Mhm. saya Umi." "Oh, nggak ada ya BTQ," itu intinya, Mbak. Akhirnya Oh. alhamdulillah jalan sampai sekarang Oke, gitu, nggih. menarik sekali, Ibu. Mhm. Jadi, kalau boleh dibilang, apakah yang Ibu kedepankan di sekolah ini sebagai bentuk inovasi adalah nilai religius begitu? Salah satu. Salah satunya. Kemudian gini, Mbak, yang kedua itu pembelajarannya, eee, baik bukan orang-orang, "Buka ini halaman ini," gitu kan, Mbak. Mmm. Akhirnya saya kerja sama-sama komite, sama wali murid gitu, Mhm. ada orbit, Mbak. Orbit itu Mmm. orang tua berbagi ilmu dan pengetahuan, itu kita Mhm. agendakan 1 bulan sekali. Jadi digilir kelas sama komitenya. Kelas Mmm. 1 mau apa, kelas 2 mau apa, gitu. Nah, Mmm. kemudian ada ada istighfar, istighosa bersama, di Oh. Jumat duha dulu, jadi banyak di luar, Mbak, pembelajarannya. Saya Oh, kondisikan, asik kan itu. gurunya sepuh-sepuh. Oh, Cuma iya. ya gitu, belum bisa berproses ya, Mbak, ya. Iya. Memang nggak yang kayak Jumat Jumat, Jumat berkah dengan sedekah botol bekas itu Oh. sempat tidur gitu. Mmm. Baru minggu kemarin hidup lagi. Mmm. Itu anak bawa minimal 2 botol bekas dari Mhm. rumahnya, selain milah sampah atau Mhm. menyampaikan sampah dari rumah dibawa ke sekolah, kemudian uangnya dikembalikan lagi ke anak-anak. Nanti Oh. waktu ODL atau apa itu uangnya buat Oh snack atau apa, ya oh balik lagi gitu, gitu. Mbak. Intinya itu. Jadi, Oh, sama berarti dari siswa kembali ke siswanya mhm, lagi gitu ya? sama satu, Mbak, jelajah kampung. Jelajah Mmm. kampung itu, ini juga vakum ya sama Caring ya. Kalau Mmm. Caring itu memang saya dari mikrokurensial literasi Mhm. itu, yang membaca nyaring. Mhm. Nah, di situ saya buat mix, Mbak. Caring memang Mhm. berjemur di bawah matahari, Mhm, sama sama Caring membaca membaca nyaring. Nah, nyaring. nanti anak dikumpulkan di tengah halaman, Heeh. di bawah sinar matahari gitu, terus ada salah satu model membacakan baca nyaring itu. Oke. Itu literasinya. Ya masih belum sempurna lah, Mbak, Oh cuma iya. ya apa carane sik gak ning jero kelas. Oh Nah, iya, intinya betul. itu. Belajarnya banyak di luar kelas dan Mmm, bermakna, iya, mendalam sekali heeh. nih kayaknya Belum ini. belum dalam masih berproses. Baik, Ibu, banyak sekali ternyata inovasi yang dibuat ya di Sidokare 1, dalam masa kepemimpinan Ibu. Sekarang, untuk menjaga konsistensinya, Bu, Mhm, seperti kita tahu ganti pemimpin nanti kan pasti akan berubah lagi mhm. agar, program atau inovasi Ibu ini diharapkan tetap berjalan, ada nggak, Bu, strategi khusus begitu yang Iya. disiapkan? Kalau saya memang yang jadi koordinator kan gurunya, Mbak. Mhm. Saya tekankan gurunya sama wali murid tadi gitu. Jadi Mmm. ada kolaborasi antara wali murid sama gurunya. Jadi kalau Mhm. bisa, yang kayak istighosa, sholat duha itu setiap Jumat itu dari kepala sekolah yang lama, Mbak, Mhm. itu masih saya pakai. Selama Mhm. itu masih bagus, itu kita jalan gitu. Oke. Nah, untuk itu,
gurunya yang kita titipi, Oh ya, titip ya, titip titip ya itu. saya titipkan gitu Iya, ya, titip iya, cita-citanya. kadang gitu, Mbak, ya, seorang pemimpin tuh kalau merasa bagus, saya Mhm. yakin mereka ndak mungkinlah Iya malah betul, mendukung gitu, saya yakin mhm, gitu. dan akan dilanjutkan Apalagi begitu. kalau gurunya bersatu ya, semua murid-muridnya bersatu, yakin kepala sekolahnya masih, "Ya wis," gitu. Baik, Ibu menarik sekali berbincang dengan Ibu pada sesi hari ini, tapi sayang Bu, kita sampai di penghujung waktu ini. Nggak apa-apa. Sahabat Delta Suara Digital TV, saya yakin, sahabat di sana pasti masih tertarik dengan, inovasi-inovasi yang dibuat oleh Ibu Yeti ini. Sahabat bisa tetap berhubungan dengan Bu Yeti melalui channel kita, mungkin di komennya. Dan sebelum kita tutup, perbincangan pada siang hari ini, Bu Yeti silahkan memberikan closing statement untuk, sahabat pemimpin perempuan di luar sana. Oke, closing statement saya ndak panjang, jadi, jadilah seorang perempuan sesuai dengan kodratnya. Kita adalah pemimpin terutama untuk teladan untuk anak-anak kita. Mhm. Anak-anak kita di rumah, anak-anak kita di sekolah, dan anak kita di mana saja. Itu dari saya. Gitu, Mbak. Oke, baik, terima kasih Ibu Yeti sudah Sama-sama. bersedia hadir dan Iya. berbagi. Mari kita, pamit dengan sahabat Delta Suara Dwija TV di luar sana. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Minumnya di luar.